dan rekan saya Meisy Naturmata dengan akhiran NIM 072 dan saya Alia Suci Rahmi dengan NIM 088. Saya Ria Amalia Putri dengan akhiran NIM 09. Saya Rizky Aulia Putri dengan NIM 18. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari tugas studi lapangan kami dalam mata kuliah bimbingan dan konseling BK dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Suci Rahmi dengan NIM 2312020088 yang akan menjelaskan deskripsi umum subjek wawancara, yang dimana subjek wawancara tersebut Bapak Jeffrey Irawan SPSI, alamat Jalan Belakang SMP 14, Kos Putri Pelangi, Cupak Tengah, Kecamatan Pauh Padang. Asal lembaga yaitu SMKN 10 Padang, posisi dan atau jabatan koordinator bimbingan dan konseling. Kemudian lanjut pada metode studi lapangan. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan berbagai langkah awal yang bersifat strategis dan teknis sebagai fondasi pelaksanaan studi lapangan, yang dimana antara lain koordinasi dengan dosen pengampu. Penulis melakukan koordinasi awal dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Gusnanda STHLMAG guna memperoleh arahan teknis dan konfirmasi mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan studi lapangan. Kemudian penetapan tujuan kegiatan. Tujuan utama studi lapangan ini adalah melakukan wawancara langsung dengan seorang konselor yang bertugas di sebuah lembaga pendidikan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling Islam di tempat tersebut. Kemudian ada penyusunan instrumen pengumpulan data. Sebagai panduan dalam pengumpulan data, disusun daftar pertanyaan wawancara yang berfokus pada topik layanan konseling, pendekatan yang digunakan, serta penerapan nilai keislaman dan proses konseling tersebut. Kemudian kedua, pelaksanaan studi lapangan. Tahapan ini merupakan inti dari kegiatan studi lapangan yang dilaksanakan berdasarkan jadwal dan rencana yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkahnya yaitu antara lain: yang pertama, kunjungan ke narasumber, kemudian pelaksanaan wawancara, kemudian pencatatan data, kemudian pasca pelaksanaan. Pasca pelaksanaan di sini adalah setelah kegiatan di lapangan selesai, dilakukan tahap pengolahan dan pelaporan data sebagai berikut. Yang pertama, analisis data. Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan yang deskriptif, kualitatif. Hasil wawancara dikaji dan dibandingkan dengan teori-teori relevan dalam bidang bimbingan dan konseling Islam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap praktis konseling yang dilakukan. Kemudian ada penyusunan laporan studi lapangan, yang dimana laporan disusun secara sistematis mencakup latar belakang metode, temuan lapangan, analisis, serta simpulan dan saran. Struktur laporan disesuaikan dengan ketentuan akademik yang berlaku. Kemudian penyerahan laporan. Setelah laporan disusun, dokumen tersebut diserahkan kepada dosen pengampu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan studi lapangan yang telah dilaksanakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan pada bagian pendahuluan. Jadi, kasus ini bermula dari seorang siswa SMKN 10 Padang yang kedapatan merokok dan dilaporkan kepada guru BK. Kasus ini merupakan pelanggaran tata tertib dan masalah moral, menunjukkan kurangnya kesadaran siswa tersebut. Nah, guru BK menggunakan pendekatan edukatif dan motivasional dan menekankan dampak negatif merokok dan pentingnya menjaga kesehatan. Jadi, harapannya siswa tersebut dapat menyadari kesalahannya dan berkomitmen untuk berubah di masa yang akan datang. Sekian. Analisis kasus observasi yang telah kami lakukan. Dalam menangani kasus siswa yang berinisial R yang merokok di lingkungan sekolah SMKN 10 Padang ini, Pak Jeff sebagai guru BK menggunakan pendekatan yang relevan dan dapat diterima oleh siswa yang bersangkutan. Awalnya seorang guru menemukan siswa yang sedang merokok di lingkungan sekolah. Hal ini dilaporkan kepada wali kelasnya, dan yang mana juga wali kelas itu berperan sebagai guru BK di kelasnya. Namun wali kelas ternyata tidak cukup mampu untuk memberikan arahan dan menyelesaikan masalah dari siswa yang berinisial R ini. Setelah masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh wali kelas, maka dialih tangankan kepada guru BK
dan dilakukan identifikasi masalah terlebih dahulu. Setelah itu, guru BK pun merespon kasus ini dengan memberikan motivasi kepada siswa untuk memahami bahwa dampak negatif dari rokok itu tersendiri dan bagaimana dampaknya bagi kesehatan maupun masa depan si siswa yang mana akan menjadi abdi negara di masa yang akan datang. Nah, guru BK di sini mengajak siswa berpikir lebih jauh tentang konsekuensi dari tindakannya. Guru BK memberikan layanan individual dan informasi serta membuka ruang diskusi serta refleksi kepada siswa agar siswa mampu secara mandiri untuk menentukan pilihannya berhenti merokok karena tujuan dari konseling itu adalah memandirikan klien. Tahapan penyelesaian kasus dimulai dari laporan guru BK, wali kelas sendiri, yang kemudian diteruskan kepada guru BK. Namun ternyata tidak cukup sampai di guru BK, berlanjut ke wakil kesiswaan yang kemudian memanggil orang tua siswa. Namun ternyata tidak ada perubahan signifikan, siswa pun dikembalikan kepada orang tua karena dianggap tidak dapat didisiplinkan di lingkungan sekolah. Dari Pak Jeff yang sedang kami wawancara, beliau tidak menggunakan ayat atau nilai Al-Quran dalam melakukan konseling karena beliau sendiri terfokus pada konseling konvensional atau umum, bukan konseling Islam. Namun tentu saja pemberian konseling diberikan dengan niat yang baik dan sejalan dengan tujuan akhir BK Agama. Perubahan siswa dapat terjadi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk menilai keberhasilan dari kasus yang ditangani, Pak Jeff melakukan administrasi. Kita namakan di BK itu anecdote record. Jadi anecdote record itu sebagai pegangan oleh guru BK selama siswa itu di sekolah. Pelajaran yang kami dapatkan dari kasus yang telah kami telusuri di SMK 10 Padang yaitu bahwasanya konseling tidak selalu memberikan nasihat dan melarang, akan tetapi lebih penting mengajak siswa berpikir, merenung dan menyadari akan kesalahannya dan agar dia berubah dari dalam dirinya sendiri. Adapun penilaian penerapan BK Islam yang dilakukan oleh guru SMK 10 Padang itu yaitu walaupun guru BK di sana tidak menerapkan Al-Quran secara langsung, akan tetapi pendekatan yang dilakukannya sudah sesuai dengan nilai ajaran Islam. Di antaranya kasih sayang, kelembutan, serta memberi kesempatan untuk bertaubat dan berubah. Baiklah, saya akan melanjutkan sesi penutupan. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa pendekatan guru BK dalam menangani pelanggaran moral cukup baik, meskipun belum sepenuhnya menggunakan konseling Islam. Pendekatan yang terbuka membantu siswa merasa nyaman dan lebih menerima masukan, meskipun belum disisipkan ayat Al-Quran secara langsung. Nilai-nilai Islam seperti kasih sayang dan kesabaran sudah tercermin. Disarankan agar guru BK mulai mengintegrasikan nilai keislaman dalam konseling serta mengikuti pelatihan khusus. Kolaborasi antar sekolah, guru BK, orang tua, dan lingkungan juga penting untuk membentuk karakter siswa secara menyeluruh. Demikianlah hasil video presentasi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.